Tunggu dulu. Dimulai ya. Oke. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat kami, silahkan Bapak Ibu sambil menikmati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik jamaah pengajian kajian malam Rabu Pasolatan Masjid Huda 19 Blondong rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 3 September 2024. Ini pertemuan yang ke-200 untuk pasolatan yang biasa kita adakan. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, nanti saya sedikit saja mengulang, mereview materi-materi yang sudah kita pelajari, kemudian mengutip beberapa perjalanan kita selama 200 pertemuan. Kemudian nanti ada pembagian door prize. Tumpengnya kapan, Pak? Di akhir, ya. Berarti yang door prize bisa sambil beripun. Oh iya. Oh tak kira sambil ini. Berarti tumpeng dulu habis itu door prize ya. Nggih, door prize-nya banyak banget ya, Bu. Ada 20. Tadi 10, sekarang 26. Nah, coba kalau besok bisa seket mungkin ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi poin yang ingin saya sampaikan itu bahwa pertama ini saya mohon maaf selama 20 pertemuan barangkali ada kekurangan yang ada dalam penyampaian. Terlebih dalam segi bahasa. Sampai 200 pertemuan saya masih dominan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mohon dimaklum kalau bahasanya bahasa nasional, belum bahasa daerah ya, belum bahasa Bapak Ibu yang sehari-harinya bahasa Jawa. Tapi Pak Afrizal senang karena nyambung kalau bahasa Indonesia. Di samping itu saya juga mohon maaf barangkali penyampaian saya itu ada yang tidak pas dengan kebiasaan Bapak Ibu. Saya mengajarkan Allahumma ba'id baini, padahal jenengan sudah terbiasa Allahu akbar kabiro. Jenengan sudah biasanya pas ruku subhan rabbiyal azim. PAUD ngajarinya subhanakallahumma. Kemudian tahiyat biasanya at-tahiyatul mubarakatus diganti diajarkan at-tahiyatulillah dan seterusnya. Itu perbedaan-perbedaan yang saya ajarkan, saya sampaikan di sini, juga saya sampaikan juga yang jenengan baca. Adapun kitab-kitab yang saya pakai di antaranya kitab Safina, Sulam Taufik, fikihnya Takrib, kemudian Said Sabiq, makin kesininya makin tinggi lagi. Ada juga dari Al-Albani, Syekh Al-Albani yang terkait dengan sholat, dan juga dari Himpunan Putusan Tarjih serta buku ringkasan Bahsul Masailnya Nahdlatul Ulama. Jadi dua ini saya sampaikan, jenengan tinggal memilih mana yang mau dipakai. Jadi seperti TV One itu kami mengabarkan, Anda yang menentukan. Oke. Kemudian di samping itu kami juga mohon maaf barangkali ketika dalam penyampaian itu kok
tidak runtut atau bertahap ya. Ini sebenarnya saya sudah coba sedetail mungkin membantu jamaah dengan semua itu dengan modul. Nah, ini masih ada modulnya. Masih ada nggak ini? Ini modulnya disusun untuk memudahkan dalam ngajian pasolatan. Di sini ada bahasa ada Latinnya, ada Arabnya, ada terjemahnya dari takbiratul ihram sampai doa sebelum salam, sampai salam ya. Ini ringkasannya. Begitu pembahasannya, ada dasar-dasarnya itu pas ngajinya. Jadi kalau yang dari awal itu akan tahu. Itu ya yang ingin saya sampaikan. Kemudian ucapan terima kasih Bapak Ibu berkenan untuk sama-sama tholabul ilmi. Saya itu bukan yang lebih pinter, bukan yang lebih bisa dibanding jenengan. Sebenarnya ada jamaah di sini yang lebih layak, tetapi belum diberi kesempatan atau tidak berkenan. Ya, kan ada orang itu, ada yang mau tapi tidak mau, ada yang bisa tapi tidak mau, ada yang mau tapi tidak bisa, ada yang bisa, ada yang mau. Nah, saya sedikit bisa tapi ada kemauan ya. Jadi ya tengah-tengah ya. Ibu bapak juga kan kalau nggak ada kemauan susah itu. Apa pasolatan saya sudah biasa kok. Ya sudah biasa tapi belum tentu benar ya. Makanya kita belajar sedikit demi sedikit. Yang penting itu ngaji dengan pasolatan itu diamalkan. Sedikit diamalkan. Tadi kalau Pak Dawam memberikan contoh tentang tumak ninah, ya sudah, itu aja dulu diamalkan. Dulu pernah saya sampaikan itu sebisa mungkin sebelum takbiratul ihram, kalau nguap selesaikan dulu itu. Saya kalau jadi makmum itu nunggu saya nguap dulu. Meskipun imam sudah Allahu Akbar, seandainya saya tidak masbuk ya. Kenapa? Biasanya itu begitu takbir Allahu Akbar, baru sebentar dah nguap. Itu sepele, tetapi itu ternyata setan sudah masuk pada kegiatan sholat kita. Makanya Pak, bebaskan dulu itu dengan setan, beresin dulu dengan masalah setan, diantaranya nguap, selesaikan sebelum takbiratul ihram. Itu ya. Yang penting diamalkan meskipun sedikit. Nah, sedikit tetap diamalkan ya. Dan kalau bisa diamalkan juga dengan ngajak orang lain. Maksudnya ngajak untuk ke masjid, ngajak untuk ikut pasolatan, ikut sholat berjamaah, terutama yang fardu. Kalau pas zuhur, asar karena di tempat kerja, maka maghrib, isya, subuh. Pokoknya minimal satu sholat fardu itu dilakukan di masjid. Kalau sudah dekat dengan masjid, dekat dengan rumah Allah, nanti Allah pun akan dengan mudah. Wah, ini gampangannya gitu ya. Kan ada orang rutin, ini si fulan itu naik subuhan mesti ke masjid. Kalau mau janjian, mau apa itu udah niteni ya. Wah, ini Pak Uji naik subuh mesti ke masjid. Kalau mau bikin janji atau mau ketemu kan enak. Itu pun sama, ibaratnya Allah ini akan mencurahkan. Nah, ini si fulan rajin ke masjidnya pas subuhan. Curahkan di sana pas waktu subuh. Ngajak-ngajak, jangan bosan-bosannya. Pokoknya itu kan dulu saya sampaikan itu, jangan berhenti untuk meminta nasihat, ya, menerima nasihat dan memberi nasihat. Jangan berhenti untuk meminta, menerima dan memberi nasihat. Jangan sampai hilang salah satu dari itu. Kalau orang sudah tidak mau menerima nasihat, berarti dia sombong. Dia tidak mau meminta, menerima, dia sombongnya sudah double. Kalau dia pengennya memberi nasihat terus, tapi dia tidak mengamalkan apa yang ia nasihatkan, kalau dalam surat As-Saff itu kabura maqtan indallah. Allah tuh murka kepada orang yang ngajak-ngajak baik, seolah-olah dia yang paling baik, tapi dia enggak melakukan. Apa itu namanya istilah orang Jawa itu?
nyuruh tapi nggak dilakoni. Jarkoni. Oh iya, pokoknya itulah ya. Saya taunya Darmaji. Darmaji itu dahar 5 ngaku hiji. Tuh anak santri itu kalau jajan ya Darmaji. Makannya 5. Kalau orang Sunda itu namanya, kalau di sini kan apa namanya, bala-bala itu ya. Pia-pia kalau orang Sunda bilang. Tempat saya itu namanya pia-pia. Bakwan. Makannya 5 tapi ngakunya 1. Darmaji ya. Dahar 5 ngaku hiji. Mohon maaf ini kalau ada yang namanya pas sama ya. Kemudian setelah ini, setelah ngajak-ngajak, jangan berhenti untuk thalabul ilmi. Pokoknya selama hayat masih di kandung badan, terus thalabul ilmi. Tidak harus pas sholatan. Tafsirnya juga malam Selasa. Kalau pas ada waktu, silahkan berangkat. Malam Rabunya, bapak-bapak malam Kamis, ibu-ibu malam Jumat. Kalau mau hiburan malam Sabtu ya. Ya hadro kan hiburan ya, sambil pokoknya di rumah ada masalah apa, mending hadroan ya. Happy bawaannya ya. Kalau malam Ahad kosong ya. Nah kalau mau baca Al-Quran ada Pak Badawi, Pak Haryono ya, terus Pak Ludin bukan? Ya, atau ibu-ibu yang lain itu nggak apa-apa ya, ngaji baca Al-Quran. Kemudian ini bagus kata Pak Kasilan, ngaji itu dibolak-balik, diulang-ulang nggak apa-apa. Memang gitu deres ya, harus deres. Cukup 10 menit. Habis Pak Uji. Tes masih ada. Sekarang saya review ya masa dulu. Jadi pengajian pas sholatan itu dulu namanya kajian malam Selasa malam. Kemudian istilahnya dirubah menjadi kajian malam Rabu. Dulu namanya PSM, pengajian Selasa malam, dirubah menjadi kamar, kajian malam Rabu pas sholatan. Awalnya itu, ini saya dibisiki Pak Haryono di sana, supaya ibu-ibu diminta untuk diajari bab pas sholatan. Kemudian saya mengiyakan, lalu berkumpullah beberapa orang. Tepatnya di pinggir sana ya, di belakangnya Pak Haji Kasilan. Lalu minggu depannya langsung dimulai. Berdasarkan catatan saya, awal itu tanggal 28 Agustus tahun 2018. Jadi 5 pertemuan pertama tanggal 28 Agustus, tanggal 4 September, tanggal 25 September, tanggal 2 Oktober, tanggal 9 Oktober tahun 2018. Catatan yang ada di saya itu ada 10 yang hadir dalam 5 pertemuan. Yang pertama itu Pak D. Sarjono. Ini Pak Sarjono pas masih sehat ya. Kemudian Pak Tumijo, almarhum nggih. Kemudian Pak Trianto, sakit ya. Kemudian Pak Afrijal yang masih bertahan. Nih. Kemudian ibu-ibu, kemarin dulu cuma 4 orang. Kemudian ibunya Bu Atirah, Bu Purwaningsih, Bu Karti, Bu Juminem, Bu Sobinem, Bu Tugiyati. Siapa yang masih? Semua ada ya? Bu Karti. Bu Karti kan jarang sekarang ya? Bu Karti jarang. Jadi yang lain masih, alhamdulillah. Pak Tumijo kali Bu Karti ya. Pak Desar sakit, Pak Trianto juga sakit. Alhamdulillah. Kemudian bertambah sehingga saya buatkan daftar hadir. Daftar hadirnya ini ada berapa lembar. Kemudian sempat vakum. Tepatnya pertemuan terakhir sebelum Covid tanggal 10 Maret 2020 itu off dengan alasan Covid. Awal Maret tanggal 10 bulan 3 tahun 2020 itu masih berani ngadain pengajian. Padahal awal 1 Maret itu sudah ada korban ya, sudah ada yang Covid, mulai heboh. Materi terakhir waktu itu adalah bab kunut. Kunut ada yang mengartikan bacaan ketika setelah ruku dalam i'tidal sholat subuh,
ada yang dimaknai kunut, artinya berdirinya yang lama. Kunut. Nah, waktu itu terakhir. Kemudian ketemu lagi tanggal 20 bulan Oktober. Jadi sekitar 7 bulan itu tidak ada pengajian. Tahun 2020. Terus berlanjut sampai saat ini ya, terpotong dengan adanya sholat Ramadan. Bulan Ramadan. Sehingga sampai saat ini sudah pertemuan ke 200. Jadi bersyukur Bapak Ibu, kalau misalnya satu pertemuan itu satu ilmu, satu masalah, maka setidaknya sudah ada 200 ilmu, ada 200 pengetahuan. Saya catat, saya itu kan gampang ingat, gampang lupa ya. Lalu apa materi-materi itu saya catat. Ini sudah buku yang keberapa. Tulisan saya singkat-singkat, hanya kata kuncinya saja. Dan beberapa Arab, banyaknya Arab gundul lagi ya. Jadi kurang bagus ini untuk dibaca orang ya. Tapi mulai kesini saya perjelas lagi, karena siapa tahu buku saya itu dibaca anak saya atau istri saya atau yang lain. Oh ini maksudnya ini ada. Bukan hanya sekitar kode-kode aja yang saya hanya yang bisa cuma saya. Ini sudah relatif tertib. Jadi ada Arabnya, kemudian ada terjemahnya. Biasanya kan cuma Arab, ada kata kunci yang susah, saya garis bawahi, kemudian diartikan. Nah, sekarang ini mulai tertib, karena saya mikirnya ini menjadi tanda bukti sudah belajar, kita sudah ngaji. Kan ikatlah, kata Sayyidina Ali, ikatlah ilmu dengan pencatatnya, dicatat. Nah, benar kata Pak Amir ya, Pak Dawam, dicatat ilmu ini, dicatat kalau bisa, kalau enggak di rumah masih kuat dicatat. Karena barangkali sudah disampaikan tapi lupa. Itu banyak. Materi itu berulang-ulang Bapak Ibu. Ini sampai Bapak sholatan, rukun sholat sudah selesai. Lalu ke masalah sholat jamaah, terus diulangi lagi. Nanti pun diulangi lagi enggak apa-apa. Ya. Itu terkait dengan masa-masa setelah selama 200 kali pertemuan. Berikutnya kita potong tumpeng langsung door prize atau langsung pulang? Ya Bapak Ibu, pokoknya hari ini jenengan bersyukur ini ada infak ya, berbak door prize, ada yang sudah bikinkan tumpeng. Pokoknya kita doakan tadi seperti sampaikan Pak Kasilan, kita semuanya itu menjadi muqimas sholah, orang-orang yang melaksanakan, mendirikan sholat. Saya juga di sini itu bukan karena saya semata, tapi bisa jadi doa orang tua, doa kaum muslimin yang lain. Jenengan ke sini itu kok hatinya mau ke masjid, bisa jadi itulah doanya orang tua, ibu bapak jenengan atau simbahnya. Kalaupun tidak, doa tetangganya, doa Pak kaum, doa yang ke masjid. Kan muslimin muslimat yang doakan. Kita itu muslim muslimat, jadi ikut ke sini. Makanya bersyukur. Doa itu jangan untuk sendiri saja, tapi juga untuk orang lain. Jenengan baik sendirian, rugi. Kalau di lingkungan sekitar nggak baik. Contoh sekarang kan ya, ada orang tokoh bagus, tapi lingkungannya itu sirkanya nggak bagus, kalah dengan yang tidak bagus. Yang jelek bergabung bisa mengalahkan kebaikan. Nah, doanya baik itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk tetangga, untuk kaum muslimin, muslimat. Jadi tidak egois dalam hal berdoa. Nggih, berikutnya tumpang mawon nggih, Pak. Ini saya sudah menyiapkan 12 pertanyaan. Ternyata soal ini ada 30 berapa? 26. Berarti double nanti kan. 26 kali 2 menit aja udah setengah jam loh, Bu. Nah, oke, silakan sekarang prosesi potong tumpeng Pak Kasilan kali Pak Dawam. Saya turun dulu ya. Potong tumpeng. Saya yang menyaksikan. Berarti cekat-cekat.
Kasih ke Pak Upu. Pak Jawab, Pak Jawab. Kalau Pak Upu gitu loh. Tahu, Bang. pokoknya ikan acara tamir. Diabadikan itu menghalangi buatan Mas Evan. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ibu nggak dapat ini, nggak dapat tumpang. Biasanya malu kalau ibu-ibu ya. Iya, alhamdulillah. Apalagi ini Pak? Oke, udah deh. Pak, jawab. Ini gitu nomor. Buka barokah. Ini bisa manfaat semuanya untuk kita semua ya. Sudah? Saya bisa pun. Ayo ini. Kali aja lagi menyerahkan. Oh, jenengan dulu. Pakai urutan itu pohon kayaknya. Sekali, Pak. Pakai tak itu. Berarti 1, 2, 3. oke, monggo. Aduh, ini yang lainnya gini, Bu. Ada mana putih, Bang? Tanya saya putih, Bu. Mana putih, Bang? Ini saya ini gimana lagi nih? Yang lainnya mana? Oh iya. Nanti apa sekarang ini? Apa nanti aja biar. Tes masih Pak. Ini Targetnya putus-putus. Mudah-mudahan tes. Gih, ini pakai aturan gih. Yang sudah dapat tidak usah jawab. Oh iya, satu orang, kecuali yang semua orang dapat itu semua. Tapi yang untuk yang ini satu kali saja. Nanti diborong misalkan sama Pak Haris, nanti malah satu orang yang dapat. Oke, baik yang ringan. Pertanyaannya, kapan pertama kali pengajian pasolatan di Masjid Huda 19? Angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ibu Raihan. Ulangi. Bulan Agustus tanggal? Ya. Sudah betul aja. Agustus tahun 2018. Nggih. Monggo. Langsung maju. Pertanyaan kedua. Ibunya Raihan. Oh. Ya, Pak Uji yang Nggih. Yang kedua, materi apa yang terakhir sebelum COVID, tentang apa? Angkat tangan dulu. Bu Ais. Apa? Kunut, betul. Betul. Satu lagi. Alhamdulillah. Kemudian setelah COVID, pas COVID itu kan tidak ada pengajian. Mulai lagi kapan? Ayo Bapak-bapak. Setelah COVID. Kalau nggak angkat tangan, saya yang angkat tangan. Setelah COVID kan tanggal 10 bulan 3 tahun 2020 itu off. Kemudian tadi saya sampaikan berapa bulan itu ya? Nah, bulan apa? Pak Tatom. Ulangi.
17 setelahnya. Tanggal bulannya bulan apa? Bulan Oktober, betul. Ya, bulan 10. Satu lagi. Oke. Habis ya, masih ada ya? Pertanyaan berikutnya. Materi pertama pasolatan tentang apa? Bukan. Tadi sudah saya sampaikan. 2 kali pertemuan pertama itu bahasnya itu. Rukun sholat. Ya ini benar. Pak Haryono. Satu lagi satu. 2 pertama itu ya. 2 materi pertama itu rukun sholat ya dari Safinah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Mana hadiahnya, yang mana nih? Masih yang itu? Masih 2. Oh iya. Itu uangnya 1 juta itu ya Pak ya? Kurang sedikit. Apakah ada qadha sholat? Kalau ada, bentuknya apa? Qadha sholat. Kodo setanya. Siapa cepat dia dapat. Yang qadha sholat, Pak Haryono nggak boleh, Pak Tatom nggak boleh. Ulangi. Qadha sholat ada atau tidak? Kalau ada apa? Pak, apa kodonya? Bukan. Pak Musli, Pak Mulis. Tidak ada. Adanya apa? Tidak ada. Nah, betul. Tidak ada qadha sholat kecuali sholat itu sendiri. Dah betul aja Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terus? Satu lagi. Nah, yang gampang ini. Apa nama sujud ketika seseorang mendengar atau membaca ayat sajdah? Ini. Ini yang ini angkat tangan soalnya. Pak ini siapa? Pak Haris. Pak Haris betul, sujud tilawah. Nah, kalau yang sudah jawab stop ya. Sebentar Pak, ini ada satu bukti tak ngasih pertanyaan. Oke, boleh. Satu bukti yang bisa ini. Pertemuan yang ke-199 tanggal berapa? Pak. Ayo. Belajar tanggal berapa? Baru kemarin kok. Salah. Ayo. Baru malam Rebo ini kok. 30. Salah. Angkat tangan dulu baru. 27. Oh bener. Oh, TV. Alhamdulillah. Silakan Pak. Oke, tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024. Oke, saya lagi apa jenengan? Oh, saya lagi. Oke. Oke. Apa istilah untuk duduk tasyahud awal? Tahiyat awal. Namanya duduk apa? Ayo baru asal ini. Angkat tangan. Sudah jawab belum? Iya, Mas. Iftiros, ya, iftiros ya atau iftiros, betul. Betul. Kalau yang tahiyat akhir namanya tawaruk. Dah? Ini yang mana Pak? Jangan apa saya? Saya dulu, oke. Apa nama sholat sunnah yang pahalanya akan dibangunkan rumah di surga? Angkat tangan. Bukan. Sini. Bukan. Tanes. Akan dibangunkan rumah di surga. Siapa ini? Aduh, bukan. Itu siapa itu? Pak Dairan, Pak Sudir. Pak Dir. Sholat apa Pak? Ya betul, 12 rakaat sholat rawatib. Jatuh ke Pak Dirman. Nggih. Dulu Pak. Ya. Ini soalnya materinya dari yang sudah saya sampaikan loh Bu. Sekarang apa nama? Angkat tangan dulu ya, jangan bunyi dulu. Angkat tangan nanti saya tunjuk. Apa nama sebutan sholat wajib yang digabung dan dapat diringkas? Angkat tangan. Ini Pak. Sebelum kosornya apa? Digabungnya namanya apa? Di kosor nama luhur sama asar. Iya, nama istilahnya. Sama. Jamak, bener jamak kosor. Ini dia. Ya. Tapi ini kecil cuma gini kok.
Berikutnya. Nih, perhatikan. Di manakah soft terbaik bagi laki-laki dan perempuan? Ayo, teman. Pak Haji Kasilan. Yang Pak. Oh, Pak Kasilan udah dapat belum? Pak belum. Oh, gantian. Berarti dilat dulu, nanti dulu. Dilat perempuan ya, gantian. Perempuan. Di mana sop atau barisan terbaik bagi laki-laki dan yang perempuan di mana? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Ini Bu Haji. Yang laki-laki di mana? Perempuan? Ya, betul. Ini agak mikir. Berapa kali jumlah sujud dalam sholat wajib sehari semalam? Angkat tangan dulu, Bu ini. Bu Gati. Ulangi. Salah. Belum benar. Pak, itu sampingnya Pak Haji Kasilan. Betul, 34. Sekarang untuk ibu-ibu ya. Iya, betul. Ibu-ibu nih, yang bapak-bapak stop dulu. Kasih ya ibu-ibu yang mendapat. Agak panjang. Mana hadiahnya yang mana, Pak? Ini masih sama. Yang ini. Bagaimana bunyi bacaan ruku dan sujud Rasul menjelang wafat? Menjelang wafat. Bacaan ruku dan sujudnya Rasul menjelang wafat. Tek. Habis. Lewat. Bapak-bapak angkat tangan. Bapak. Padahal dibaca sering loh. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ganti pertanyaan, Pak. Ganti. Ini gagal, nggak kejawab. Berikutnya. Ini ada 4, 2 aja lumayan. Kapan, perempuan dulu ya, ibu-ibu dulu ya. Kapan disunahkan mengangkat tangan? Ada 4, 2 dulu, nggak apa-apa. Ayo, Bu Lamir. Butakin. Bu. 1. Takbir ihram, 1 lagi. Ada 4. Mau? Sujud. Mau sujud? Mau sujud? Tangan ke atas enggak? Ya. Gagal berarti. Ya. Lewat. Yang bapak-bapak dialihkan ke bapak. Ke ibu-ibu dulu, ke ibu-ibu. Ayo. 2 loh, 2 kali. 2. Mau ke Bu? Pertama takbiratul ihram nggih. Yang kedua setelah Ruku dah cukup, betul. Ya. Yang mana lagi? Yang ke-6. Yang berikutnya. Bapak-bapak, bagaimana cara mengingatkan imam yang lupa atau salah bagi perempuan? Angkat tangan Pak Haji Kasilan. Ulangi. Untuk Ibu benar Pak Kasilan. Itu ke perempuan. Tepuk punggung tangan ya. Nggih, kalau bapak-bapak subhanallah. Ini sudah. Ibu-ibu, sebutkan di antara sekian banyak waktu yang diharamkan atau terlarang untuk sholat sunnah. Udah dijelaskan udah dapat belum? Oh, ulangi. Yang lain tadi. Setelah subuh. Ya. Bu Badawi. Lontong, sate lontong. Bapak, bagaimana hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah pada saat sholat? Bapak-bapak, angkat tangan. Ini udah kan? Udah. Irfan udah kan? Belum. Apa hukumnya? Wajib, benar. Oh, ini. Gampang banget pertanyaannya. Bapak kasih 2 pertanyaan, Pak. Ya. Yang 1 ibu, yang 1 bapak. Nggih. Yang 1 Besok ibu. pagi, tanda waktu jam berapa? Jangan menghadap ke barat. Salah. Ayo sebutin semua. Jenengan udah loh, Bu. Jenengan udah. Ganti.
Yang betul jawab tapi sudah jawab aja nggak boleh. Jadi pertanyaan rata-rata jamaah amal terbit itu ada berapa? Ada jawaban A 40, B 48, C 25. Berapa? Banget ya. Dan sudah dapat dan belum ini. Lagi. Yang sudah dapat ini ya, pura-pura nggak dengar. Yang dapat jangan menjawab. Sholat duhur siang jam berapa? Jangan menghadap barat. Berapa? Berapa lo? Sudah bantuan kau. Mandi sholat duhur. Usul apa? Betul. Betul. Belum saya kayak bener lah. Kleru kok. Betul. Belum betul. Ayo jam berapa? Salah. 40 itu berapa? Wah, betul ya 40. Sekarang bapak-bapak. Pengajian malam kuis yang bekerja tanggal berapa? Malam kuis kemarin. Kita Kak, tambahkan dari saya ke tadi. Gampang loh, Ling. Malam kuis tanggal kita dari lebih loh. Masukin. Pak. Bang Prato sih itu berubah. Oke. Bapak. Kon, Pak Kon, tunggu. Nggih. Nah, ini agak panjang. Siap dan benar ya. Bagaimana doa Nabi Ibrahim supaya ditetapkan menjadi muqimas shalah. Ibu-ibu, udah dapat belum, Bu? Belum. Gimana, Bu? Ulangi enggak? Robbi Ani. Betul. Dah. Satu lagi. Bapak-bapak sekarang. Bapak-bapak, miftahus sholat, kunci sholat itu apa? Aduh. Kunci gembok apa kunci Inggris? 1, 2, 3. Siapa tuh? Ayo Mas. Belum. Sebutkan. Satu kali aja. Ibu-ibu, apa miftahus sholat? Ibu-ibu udah dapat, Bu? Sampingnya Bu Ais udah belum? Apa, Bu? Bukan. Bukan. Ibu Ramir. Betul. Miftahus sholat at-tuhur, bersuci. Nah. Satu jatuh ke Masih 1, 2, 3, 4. 8 pertanyaan lagi. Saya nyari soal lagi dari sini. Menurut hadis riwayat Wa'il bin Hujr, ketika mau sujud mana dulu? Laki atau perempuan silakan. Pak Is tadi udah. Pak Is udah. Pak Sukir yang menurut Wa'il tangan dulu apa yang menurut Wa'il itu tangan dulu apa lutut dulu? Itu. Pak, tangan dulu. Betul ya. Satunya Abu Hurairah. Kemudian kemana nih? Bermakmum. Aha. Yang ibu-ibu sekarang, bagaimana hukumnya bermakmum pada imam yang gila? Angkat tangan dulu. Ibu Bu Pur, jawabannya apa? Ya. Tidak sah dan harus mengulang. Sudah betul aja. Lumayan. Nih pertanyaan berikutnya lagi. Sebentar saya buka kitab dulu. Apa artinya ini? Yang bisa. Afdalu kulli sofin yaminuhu. Bapak-bapak, afdalu kulli sofin yaminuhu. Udah, jawab nanti orang-orang. Pak Kacil udah berjawab. Sudah. Oh sudah. Yang belum. Yang
Kalau jawab ngaco. Terkait dengan baris salat. Afdolu sofi akuli sofin yaminuhu. Yamin apa? Ini enggak. Oh enggak, jenengan udah. Ibu-ibu sekarang. Afdolu sebaik-baiknya atau seutama-utamanya kuli setiap sofin barisan titik-titik. Aduh. Lewat, tidak ada yang tahu. Yaminuhu berarti sebelah kanannya imam yang belakang ya, kanan. Yamin yumna ya. Terus berikutnya, apa yang mengharamkan sholat? Wa tahrimu. Angkat tangan. Angkat tangan. Woi, angkat tangan. Pak Badawi. Ulangi. Najis. Sanes. Kan tadi miftahu sholat at-tuhur, wa tahrimuha apa? Pak Pur. Apa? Bukan. Pak Mas Hendy. Bukan. Ini satu hadis di satu rangkaian. Tadi sama Bu Takmir, lu lanjutannya. Pak Badawi. Bukan. Ayo. Sampun jenengan. Ini kan sudah ya? Udah. Miftahu sholat at-tuhur. Kunci sholat itu adalah toharoh, bersuci. Wa tahrimuha titik-titik. Pak Uwadi Bang. Bukan. Mas Rangga. Tadi siapa yang angkat tangan? Wa tahrimuha titik-titik. Tadi sudah ada jawabannya loh. Lewat takbiratul ihram. Lanjutin. Wa tahliluha titik-titik. Wa tahliluha, dan yang menghalalkan setelah sholat itu apa? Apa? Siapa tadi yang jawab? Sinten Pak? Benar, tapi itu nggak ada yang ngaku ya. Nggak ada yang ngaku ya. Padahal jawabannya benar loh Pak. Betul lah jawabannya. Oh, jenengan udah Pak, udah dapat ya? Oh Pak Mulis ya sudah. Nggak jadi berarti batal. Sekarang, aduh ini ada lagi nih. Banyak ternyata ya. Kita lanjut dulu. Oke. Khusus ibu, siapa yang azan maghrib tadi sore? Ngaco. Betul. Satu lagi. Siapa yang ikomah waktu ngasar? Pak, bapak-bapak balik. Dari ikomah. Apa ya? Sudah boleh jawab. Tapi ada kandang. Ini bapak dulu, biar satu. Oh ya. Boleh kairu bapak sing komat di komat. Ya betul. Pak Yato kan ngerti dulu, enggak boleh. Tinggal berapa bro? Oke. Tiga lagi. Itu 2 3 lagi. Itu jenengan nanti. Ini bukan ini ya. Oke. Ibu-ibu, sebutkan 2 anggota sujud dari 7. 2 anggota sujud apa saja? 5 menit lagi loh Bu. 2 anggota sujud sebutkan. Angkat tangan dulu. Yang sudah jawab stop. Tak. Lewat. Bapak-bapak, kecuali yang sudah jawab. Mas, sebutkan. Telapak tangan, satu lagi. Lutut, ya. Betul. Ya. Ini Pak. Terus? Satu lagi. Salat Idul Adha. Disunahkan ke arah ibu-ibu dulu ya. Diarahkan kemana pandangan mata ketika tahiyat. Angkat tangan, monggo Bu.
Nggih, jenengan. Ya telunjuk, betul Pak. Ya. Pun lah beres. Terima kasih. Nggih. Ini khusus bapak-bapak, tapi tidak boleh menghadap ke barat. Siapa yang khutbah hari Jumat akhir tag tidak boleh lekan keluar. Khusus bapak. Ini nggak tahu ini. Ibu-ibu kan nggak tahu. Kecuali yang dengar. Jangan. Oh ya, Mas Nagari, kok jadi Udah dapat belum itu? Mas Nagari dong. Sudah dapat. Orang kesel badan. Oh, Mas. Nabrak ini. Dapat TV ya. Nggih, alhamdulillah. Sampun nggih, Pak? Nggih. Ya alhamdulillah. Monggo, Pak. Untuk kebenaran pembagian dompet, langsung pun kita tutup ngaturaken dulu boten jamaah dulu ngatakan dukung di cara menika saking keuangan tenaga boten sebagai satu persatu yang batu saged meriah kemungkinan di episode kedua nanti langkung meriah baik menurut dukunganipun para jamaah turun. Dengan demikian pengajian kita tutup dan sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam acara ini kurang pas. Lalu sebelum kami doa kafar majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.